Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa, para pendengar di Radio Erlisa dan para pemirsa di Facebook dan juga di YouTube 51 Media Channel NU Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita bersama-sama di program Mada Wajada, media dakwah dan kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan alhamdulillah sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang sudah tidak asing. Beliau ini banyak memimpin, diamanai di beberapa organisasi. Yang pertama, beliau ini ketua LDNU Kabupaten Jepara, ketua Jamaah Al-Hidmah Kabupaten Jepara, dan ketua FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Jepara, dan juga sebagai dai Kamtibmas Polres Jepara pastinya ini, dan juga masih ada penyuluh fungsional. Nah ini banyak sekali. Beliau ada Bapak Kiai Haji Kuswanto SAG MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kuat. Alhamdulillah, itu yang saya suka. Jadi Pak Kus ini memang banyak jadi ketua, diamanai ini Pak. Iya, moga-moga kuat ya. Dan beliau ini sebagai ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, yang pada kesempatan kali ini nanti akan menyampaikan tema dalam ngaji kita sore kali ini. Ada temanya yaitu makanan halal dan ibadah puasa. Jadi kalau puasa identik dengan makanan gitu Pak. Iya. Tapi yang halal gitu Pak. Iya. Oke. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini juga bisa didengarkan di 94,7 FM Radio Erlisa, di streamingnya juga di www.erlisa FM Jepara, juga bisa ditonton, dilihat, disaksikan di YouTube-nya Media 51 Channel NU Jepara. Oke, langsung saja kita ke tema ini Bapak Yai. Ya. Temanya tadi makanan halal dan ibadah puasa. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana makanan halal itu? Ini, makanan halal itu yang bagaimana? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pada hari ini saat ini bisa menjumpai sahabat Erlisa semua, baik yang melalui media online maupun yang melalui media radio ya, on air. Okay. Sesuai dengan tema saat ini, memang menurut saya penting ini untuk dibahas, terutama sebelum puasa. Dan selama menjalankan ibadah puasa. Apalagi pemerintah tahun ini kan sedang menggelorakan dan membuat gebrakan baru, yaitu membuat sertifikat bagi produk halal bagi usaha-usaha mikro. Karena itu memang ini dalam masa-masa ini sangat, dalam satu sisi sangat prihatin karena begitu maraknya makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, sekarang pemerintah merasa untuk segera melakukan tindakan-tindakan nyata, yaitu dengan salah satunya adalah pensertifikasian produk-produk halal bagi usaha-usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat ini. Halal ini sesuatu yang sangat penting karena makanan halal maksud saya. Makanan halal. Karena makanan ini yang akan membentuk menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi saraf,
Dan kalau itu semua terproses menjadi sesuatu yang masuk dalam tubuh, manusia menjadi bergerak. Sehat tidak sehat tergantung makanannya. Tapi karena ini makanan ini ada yang halal, ada yang haram, maka saat ini mungkin perlu memang kita bahas tentang makanan halal. Saya tidak mendefinisikan halal itu karena sudah jelas ya di kitab sudah banyak. Dan dalilnya juga sudah banyak sebagaimana yang bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanan halal ini menjadi sangat penting karena apa? Karena menjadi setidaknya ada 5 menjadi pertimbangan kita mengapa perlu makanan yang halal itu. Yang pertama, makanan yang halal ini menjadikan kita semangat beribadah. Yaitu tadi darah daging kalau terbuat dari makanan yang halal itu tidak ibadah gampang. Nah, makanan yang tidak halal tidak ibadah susah. Padahal tugas utama manusia kan ibadah. Mengabdi kepada Allah itu. Lah kenapa banyak masyarakat kita itu tidak ibadah, apalagi anak-anak kecil, mohon maaf ya, anak-anak itu kalau kita waktu kecil itu jam 5 itu sudah ke masjid musola itu rame gitu kan. Sekarang coba lihat di masjid itu habis maghrib itu berapa banyak. Lalu anak-anak kita di mana? Lebih banyak mana dia pegang HP untuk mengaji dengan main game. Ini salah satu pengaruhnya karena dari makanan. Jadi makanan ini kalau makanan itu halal, satu dijak ibadah gampang, menjadi semangat beribadah. Dua diterimanya doa. Jadi kalau ada orang itu doa kenapa tidak kabul-kabul, salah satu yang harus diteliti mungkin makanannya yang dimakan tidak halal, sehingga dagingnya kurang halal, darahnya kurang halal, itu bisa sehingga itu menghambat ya. Penghambat, karena pada zaman Rasulullah itu ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad ya. Itu minta ijazah, istilahnya kalau sekarang ijazah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana cara supaya doa saya itu makbul, kan gitu. Lah oleh Rasulullah dijawab, kira-kira kalau bahasa Arabnya tak bacakan ya saat atib mat'a maka takun mustajabat da'wah. Walladzi nafsu bi Muhammadin biyadihi innal abda liyaqdhiful luqmatal haram fi jawfihi ma yaqbulu minhu amala arba'ina yauman. Yang kira-kira artinya, ya saat perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Jadi saat diberi nasihat kalau doamu ingin makbul, perbaikilah makananmu. Artinya disuruh yang halal demi zat. Nah, ini Nabi Muhammad bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah itu. Sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya 40 hari. Nah, lah nek sedurunge poso iku mangan haram, padahal poso itu cuma 30 hari. Padahal ini tidak terimanya 40 hari. Mulane posone yo sahur yo salat dugi rasa-rasa gitu ya. Terus tarawih iku ngantuk ya antara lain seperti ini. Biasanya malah tidak tarawih, Pak. Lemburnya semangat untuk persiapan bodoh, tapi kon tarawih, kon sholat tahajud tidak mau. Ini sebabnya kenapa? Nah ini. Jadi itu. Yang ketiga, makanan halal itu oleh bapak, terutama orang tua, bapak ibu orang tua, makanan yang halal itu menjadikan anak-anaknya itu soleh-soleha, manut, nurut gitu. Nah, jadi kalau pingin punya anak halal, pingin punya anak yang solehah, manut, wong tua, pokoknya soleh lah. Orang tuanya harus makan yang halal sehingga menjadi saripati makanan. Mohon maaf, saripati makanan itu apa itu? Kalau laki-laki namanya sperma kan? Sperma. Nah itu, yang akan menjadikan anak itu kan dari sperma. Kalau saripati makanannya itu halal, jadi sperma, lalu sperma menjadi dagingnya calon bayi, baik. Bayinya soleh. Kalau yang menjadi saripati makanannya itu makanan haram,
jadi sperma lalu jadi daging calon bayi. Ketika lahir ya dablek. Jadi jangan menyalahkan anak. Bisa juga dulu waktu saya memproses menjadi anak ini, makanan yang saya makan apa harus dilihat dulu. Contohnya itu. Itu yang ketiga. Sampai ya. seperti itu. Dan yang keempat, makanan halal itu bisa menjernihkan hati. Bisa menjernihkan hati. Jadi hatinya jadi bening, orang kemeropokan gitu ya. Orang ngamuan. Orang ngamuan. Ya. Dan yang kelima, makanan halal itu bisa menjadi obat bagi tubuh. Nah, makanan halal itu dilihat dari jasadnya kan halal, dilihat dari prosesnya halal. Kambing itu halal, prosesnya tidak disembelih dengan basmalah, namanya menjadi haram. Uang itu halal, tapi hasil curian menjadi haram. Jadi halal itu jisimnya halal, prosesnya juga halal. Jadi memang betul-betul halalan thayyibah. Iya, thayyibah itu kaitannya dengan kesehatan. Kalau halal kaitannya dengan jiwa dari makanan itu. Kalau unsur kesehatan itu yang thayyibah, yang baik-baik dan yang sehat. Penting. Ya. Makanya kadang ketika di NU ini khususnya pasti tidak meninggalkan yang namanya makanan. Ya. Ketika ada hajatan, ada berkah. Iya. Esensinya ternyata sampai seperti itu. Jadi Pak Kiai, berpengaruh sampai ke semangat dan beribadah, sampai untuk kesehatan, untuk obat dan seterusnya. Oke, itu tadi tentang makanan halal. Nah, sekarang ini karena tema kita makanan halal dan ibadah puasa, mungkin bisa dijelaskan ini, Yai, pengaruh makanan halal dengan ibadah puasa, karena saat ini kita berada di bulan Ramadan. Mungkin ada pengaruhnya. Kalau tadi kan 5 tadi ya. Nah, secara umum pengaruhnya 5. Bagaimana dengan puasa? Sekarang kita lihat, kalau orang mau makan itu doanya apa itu? Allahumma barik lana. Doa makan itu apa itu? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sekarang hubungannya apa itu makanan? Ini belum bicara puasa dulu ya. Makanan yang halal pun itu doanya itu berbunyi begini, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih engkau berikan keberkahan dalam bentuk makanan ini ya Allah. Tapi belakangnya yang jadi perkara, wa qina adzabannar. Rupanya makanan yang dimasukkan dalam tubuh kalau tidak pakai bismillah minimal itu menjadi wakina adzabannar, itu menjadi adzabannar itu menjurus kepada perbuatan perlakuan ke neraka. Itu makanan yang halal saja loh, tidak didoai dulu. Itu larinya kepada makan doanya wakina adzabannar. Wakina adzabannar tadi. Jadi saya pikir-pikir, apa hubungannya panganan karo wakina adzabannar ya di dalam doa itu? Setidak-tidaknya saya merenung-renung sendiri. Rupanya makanan ini menjadi daging, menjadi darah, kalau tidak pakai bismillah minimal atau tidak didoakan, larinya kepada neraka. Nah itu. Makanya pentingnya ketika makan minimal ya bismillah. Nah, minimal itu. Ya. Meskipun bismillah itu menurut saya itu masih bersifat umum kan, tapi mau ke belakang bismillah, mau makan bismillah, mau gauli istri bismillah. Lah kok lecek bismillah sembarang-barang bismillah. Satu untuk semua, Pak. Harus Nah, sekarang ke puasa. Pengaruhnya terhadap puasa. Sekarang doa puasa apa coba? Doa mau berbuka puasa itu loh. Allahumma lakasum. Urusan mau masukkan makan kan berbuka puasa. Ketika sahur doanya tadi Allahumma barik lana ya. Nah, gitu ya. Urusannya itu barik lana kita sahur minimal makin ada bandar mau. Nah, ketika berbuka puasa doanya Allahumma lakasumtu wa bika mantu wa ala rizkika aftortu. Aftor itu apa sih kira-kira? Rak suci itu mau fitrah ya. Fitrah. Sucian. Nah, rizki yang masuk supaya suci. Lah kalau makanannya haram bagaimana bisa suci? Nah itu. Sehingga ini punya keterkaitan. Halal itu dengan puasa itu punya keterkaitan. Karena kalau yang dimakan kok tidak halal,
posone ya kamin soimin, jadi laisa lahu jaza ilal khawal atas itu. Jadi sia-sia ya. Ora ana ganjaran, di samping mau ora diterima ngamali 40 dina mau. Jadi punya pengaruh yang kuat. Mending enggak usah puasa berarti. Nah, iki kalau ndak bismillah. Gitu. Jadi pengaruhnya sampai seperti itu, Itu ada kaitan yang sangat luar biasa. Di dalam hadis yang lain disebutkan di sini, man akalal halal arba'ina yauman. Sapa sing mangan berturut-turut ya. Barang siapa ini hadis Nabi. Barang siapa yang makan 40 hari berturut-turut ora kelebonan makanan haram sedikit pun enggak. 40 hari. 40 hari. Nah, maka nawwarallahul qalban, maka menjadi bersinarlah hatinya. Wa ajra yada bi al hikmah min qalbi ala lisanihi. Jadi kalau orang mau menyiapkan diri untuk tidak makanan haram sedikit pun selama 40 hari. Engkau hatinya itu bersinar, terus lesannya itu kalau keluar itu, kalau ngomong-ngomong itu keluarnya itu mengandung hikmah. Jadi nercep dirungokake iku nduk ati sing ngrungokake iku nercep mengandung hikmah. Sampai teringat sampai beberapa hari, beberapa bulan. Ya itu, jadi terkesan ada hikmah. Ada hikmah. Hikmah itu kan sesuatu yang enggak bisa disebut ya enggak bisa disebut dengan kata hikmah, bijaksana. Ya. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang pilihan itu, kenapa kalau ngomong kok kayak mandes terus? Ada hikmahnya itu kan. Berarti dia menjaga makanannya yang dimasukkan dalam tubuhnya itu dari makanan yang haram. 40 hari. 40 hari. Nah, maka saya pernah dididik oleh guru saya itu melalui ceramah-ceramah beliau. Kalau kita itu tidak bisa jika Pak Ira iso meninggalkan yang haram. Pengen punya anak soleh, tapi di kapak-kapak itu ora iso ninggalke yang haram. Pesanjen pekerjaane cara setidak-tidaknya 1 hari itu makanlah, berpuasalah 1 hari. 1 hari ketika sahur dan buka itu konsing halal ngono. Halal setelah puasa, terus kan buka. Buka ini makanlah yang halal. Terus engko kan terus jadi air mani sperma. Terus kumpul. Maksudnya ini kalau pingin punya anak soleha, sementara makanannya itu haram lulu. Setidak-tidaknya sebelum bikin anak, poso sedina terus bukamu itu buka sing bener-bener halal. Ben kok spermanya jadi halal. Pengen dia anak soleh maksudnya. Nah gitu. Sampai seperti itu. Kaitannya supaya keturunan generasi kita saat ini kan banyak generasi yang gimana ya, mohon maaf ya, banyak yang nikah ini karena dispensasi. Dispensasi nikah itu karena hamil dulu. Nah kenapa hamil dulu? Padahal belum nikah tapi sudah hamil, berarti kan zina. Ini kan berarti keturunannya kan orang-orang yang zina seperti ini, makanannya kira-kira bagaimana gitu ya kira-kira ya. Nah itulah, generasi saat ini itu banyak yang dari banyak yang dilahirkan dari hamil dulu baru nikah belakangan. Nanti generasi. Ketika generasi ini sudah lahir jadi orang, cenderung itu tidak mempedulikan hal-hal haram. Bocah ndablek zaman sekolah ya. Terus ngrepoti wong tuane, ngrepoti guru BP, gede sithik ku ngrepoti polisi. Kenapa begini? Karena dulunya makanan proses awal proses jadi dagingnya itu tidak halal tidak halal ya. Nah itu contohnya itu. Jadi memang pengaruhnya itu ternyata tidak hanya 1-2 hari sampai anak sampai turun. tua. Nah itu. Jadi kalau kita ngomong ini terkait generasi saat ini atau generasi muda, mungkin ada hikmah atau seberapa penting ini
makanan halal ini bagi generasi muda, generasi hari ini yang supaya tidak menjadi generasi yang tadi kedepannya ini reward ya ini. Ya, kami menyambut gembira dan baik kepada pemerintah yang menggalakkan sertifikasi halal. Ini usaha dohir namanya ya. Usaha dohir supaya makanan-makanan ringan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini dari makanan yang halal. Kemudian dari didikan guru dan orang tua di rumah biasakan pakai bismillah. Dengan dua langkah ini asupan gizinya halal, prosesnya menjadi sudah halal, insya Allah itu 5 manfaat makanan halal tadi, pikiran doanya terkabul, pikirannya menjadi jernih, kemudian tidak kotor, pikirannya tidak kotor melulu dan sebagainya, menjadi obat dan sebagainya dari batin itu bisa terwujud. Lah hikmah menurut saya ini, hikmah dari pentingnya mengkonsumsi makanan halal ini, itu menurut saya itu menyelamatkan ajaran Islam. Menyelamatkan ajaran Islam. Ajaran Islam. Karena apa? Tantangan makin hari makin berat. Maksudnya tantangan dari luar ya. Tantangan di luar makin berat. Kalau dari dalam sendiri, maksudnya dari generasi kita yang Muslim ini, kalau tidak disiapkan dengan generasi yang kuat terhadap tantangan dari luar, itu malah menjadi perusak dari dalam Islam sendiri. Nah, salah satunya adalah makanan yang halal yang setiap hari dikonsumsi itu apa itu? Nah, kalau yang makanan yang dikonsumsi haram, itu untuk menegakkan ajaran Islam itu berat, meruntuhkan ajaran Islam ringan, nah, kan itu gitu. Karena faktor makanan yang tidak halal yang tidak halal. Jadi hikmahnya itu untuk menyelamatkan generasi Islam, menyelamatkan ajaran Islam di tengah-tengah terpaan zaman yang luar biasa ini. Itu hikmahnya itu menurut saya. Oke, jadi memang perlunya dan pentingnya kita khususnya bagi generasi milenial saat ini mungkin perlu untuk dilatih supaya makanan halal itu tidak hanya sembarangan. Jadi memang betul-betul halalan thayyiban gitu ya. Oke. Kita tambah sedikit, masih ada waktu. Masih ada beberapa sedikit ya. Sekarang ini makanan halal dari pemerintah kan ada yang namanya produk UMKM dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Perlu digalakkan dari keluarga dan masyarakat kecil, masjid, musola, kemudian masyarakat secara luas menggalakkan bismillah. Banter apa menurut saya? Setiap makan. Menggalakkan bismillah. Kita jujur. Kalau kita makan di warung, makan bakso, itu yang bismillah baksonya, teh sama bakwan pakai bismillah enggak? Ayo. Sudah itu Pak. Padahal tidak seperti itu ya. Tanya, realnya gimana coba? Nah, kalau tangan kanan pegang garpu untuk bakso, bakwan sama teh itu tangan kiri bukan? Kadang. Nah, ini yang perlu digalakkan itu. Tidak salah kan pakai bismillah setiap saat, malah ganjarannya tambah kan. Setiap makan, kalau guru saya bilang setiap makan nasi, itu suruh bismillah dulu. Satu suapan Bismillah. Wong ora ana sepersekian detik kok. Apalagi ini gorengan dhewe, dan goreng dhewe, bakwan dhewe, teh dhewe. Pakai bismillah. Jadi ketika mulai makan itu. Rata-rata rombongan kan bismillah satu untuk bakwan, untuk makan semuanya. Kadang lupa Pak kalau sudah banyak itu. Tapi lupa biasanya kalau di makanan di akhir saya belum bismillah. Bismillah awalu wa akhiru. Rombongan ini. Nah, itulah. Menggalakkan bismillah. Saya punya ide menggalakkan bismillah di setiap makan. Ini nanti bisa dimulai saat buka puasa ini Pak. Ya, dan semoga tidak lupa itu Pak. Kalau sudah ada makanan banyak atau mungkin prasmanan, sudah ada ini, biasanya itu lupa.
Oke, dan karena memang kita terbatas oleh waktu, mungkin bisa sedikit disimpulkan, Yai, kaitan tema kita makanan halal dan ibadah puasa. Baik, jadi kesimpulannya dari diskusi kita hari ini tentang makanan halal dan puasa. Yang pertama, makanan halal ini penting karena makanan halal ini yang membentuk darah, tulang, saraf, daging dan sebagainya. Ini yang menentukan daging, darah ini semangat ibadah atau enggak adalah dari mana dia berasal. Jadi penting menurut saya. Nah, makanan halal ini supaya prosesnya benar-benar halal, masuknya pakai bismillah. Bismillah, jangan medit. Jangan bismillah untuk segala macam makanan gitu ya. Nah, kaitannya dengan puasa, karena doa puasa berbuka itu bunyinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dengan rahmatnya Allah birahmati arhamar rahimin, maka puasa yang punya nilai yang sempurna itu kalau makanan yang dipakai berbuka puasa dan sahur makanan yang halal. Karena aftartu itu tadi. Supaya tidak sampai ke neraka, doa makanan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya tidak ada benar, pakai makanlah yang halal dan pakailah bismillah. Minimal. Lebih-lebih setiap makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima. Itu nanti bismillah aja enggak? Oh, bismillah aja. Bismillah. Oke, itu ya sahabat dengar, para pemirsa semuanya yang ada di rumah yang sedang nonton, terima kasih. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari tema kita, dari ngaji kita tentang makanan halal dan ibadah puasa, dan kita bisa mempraktekkan khususnya setiap kita makan minimal diawali dengan bismillah. Tidak hanya di awal, di setiap makan masuk ke, dan itu akan terjaga sampai ke saraf, sampai ke otot dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita dalam beribadah akan menjadi tambah kuat dan semangat. Amin. Oke. Dan semoga berkah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih Yai telah memberikan pengetahuan dan juga ilmu kepada kita. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan khususnya generasi milenial, mari kita praktekkan bersama, minimal baca bismillah sebelum makan. Itu, dan akhirnya Migdal Sarani harus pamit. Insya Allah kita setiap hari kita akan bertemu dengan narasumber dengan tema yang berbeda di 94,7 FM dan di channel 51 Media Channel NU Jepara. Dan akhirnya Migdal Sarani harus pamit, tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh la kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.